Allahumma ja'alna ilman nafi'an. Amin ya rabbal alamin. Ya semua ya. Alhamdulillah. Nah, untuk materi hari ini itu sesi dari mata kuliah kewirausahaan di minggu terakhir. Karena minggu-minggu sebelumnya biasanya kita sudah membahas kewirausahaan, kepemimpinan, motivasi, inovasi, dan sudah kita pelajari semua. Untuk penutup di minggu-minggu terakhir semester kita, Pak Heru sudah mengirimkan video pembelajaran. Dan itu teori terkait dengan desain sprint. Apa sih desain sprint itu? Desain sprint itu seperti ini. Jadi ketika kalian ketemu orang, misalnya ketemu pengusaha, pengusaha ini minta kalian itu tolong buatkan saya ide usaha. Saya kasih waktu 1 minggu. Mungkin tetap dengan produknya yang sudah jadi untuk dipresentasikan. Mungkin tidak? Nah, mungkin. Karena sudah melihat video pembelajaran itu mungkin. Teori yang dipakai itu teori desain sprint, metode desain sprint. Jadi metode desain sprint itu seperti ini. Ketika arsitek itu menggambar, dia kan biasanya langsung bikin miniaturnya. Kan begitu. Jadi apa itu desain sprint? Desain sprint adalah salah satu metode yang diciptakan oleh Google yang membantu tim untuk menyelesaikan dan menguji masalah dalam 2 sampai 5 hari saja. Ini. Untuk sesuai dengan target yang ditetapkan oleh tadi itu. Kan sudah permintaan, kebutuhan. Tahapnya understand. Kita kan sudah sepakat dibagi 3 kelompok. Satu kelompok terdiri dari 5 bahan siswi. Understand, ini mengerti. Tim akan mengumpulkan beberapa pengguna atau calon pengguna untuk sesi wawancara secara singkat. Nah ini dari kelompoknya saja. Rundingan, diskusi. Apa kira-kira? Ide. Kedua ini diverger. Semua tim secara individual diminta untuk memberikan ide sebanyak-banyaknya. Jadi ada pemimpin kelompok itu biasa kan ketua. Nanti si ketua ini yang didelegasi, yang diberi wewenang untuk menyampaikan ide dan gagasan. Dan ide dan gagasan itu dari teman-temannya semua. Paham ya? Dan itu mutlak tidak bisa disanggah ketika itu sudah masuk ke ketua kelompok. Diverger semua itu secara individu diminta untuk memberikan ide sebanyak-banyaknya. Dari semua ide tersebut masing-masing anggota tim membuat rancangan kasar di atas kertas ini gambar ide dan konsepnya. Dituangkan di atas kertas. Yang ketiga ini desain. Desain ini berkumpul lagi terus memutuskan. Dari ide-ide itu memutuskan rancangan mana yang terbaik. Yang keempat ini prototype. Prototype ini tim developer akan membuat prototipe dan desain yang sudah dibuat di hari sebelumnya. Jadi dari selembar kertas sketsa itu nanti bikin prototipe. Prototipe ini sedang menampilkan secara kasar bagaimana tampilan yang diluncurkan tersebut dilihat bersama-sama. Jadi bisa pakai pokoknya barang yang ada di rumah. Ya, misalnya Pak Heru punya ide kopi ya ini. Peci apa kopi ini? Peci. Ya. Peci ini kan biasanya kan panas, berkeringat kan di rumah, kulit kepala itu berkeringat. Ada inovasi lain, ternyata peci itu yang seperti dipakai Pak Heru ini. Ya kan, ada lubangnya. Nah, ini hasil dari desain sprint itu bisa seperti ini, metode desain sprint. Ternyata ini masih cukup panas, kurang dingin. Akhirnya bikin pengembang di sini itu ada lubang ventilasinya, ada lubang ventilasinya, seperti itu. Hanya mewakili saja berapa lubang yang gitu juga. Mungkin kan gitu. Terus
punya ide konsep gagasan yang baru terkait dengan peci ini, itu apa harus bikin peci yang seperti ini? Itu tidak. Manfaatkan barang-bahan yang ada di tempat kalian, misalnya dari kardus. Kardus itu dibentuk menyerupai pecinya ini, setelah itu dilubangi. Paham ya yang sini ya? Iya. Jadi nggak harus beli bahan yang mahal-mahal, pakailah bahan yang ada di sekitar kalian, karena ini hanya sekedar prototipe. Nah, validate tahap terakhir itu validate. Prototipe yang jadi di hari sebelumnya pada hari kelima ini dilempar ke para klien. Tadi Pak ngasih contoh pengusaha yang minta dibuatkan ide usaha. Nah, itu ditunjukkan. Terapkan metode desain sprint ini sampai akhirnya kalian itu punya bayangan, sudah betul-betul ada prototipenya, ada wujudnya. Dan ini nanti disimpan ketika kalian ada waktu libur di rumah. Prototipe itu dibikin di rumah. Nanti ketika sudah balik ke pondok, diuji cobakan ke teman-temannya. Suatu saat sudah lulus dari lingkungan pondok ini, sudah wisuda, prototipe yang itu langsung di launching jadi produk bisnisnya kalian, produk wirausahanya kalian. Nah, inilah bisnis. Dijelaskan secara singkat saja. Roti Maryam yang ada di pondok ini itu yang membedakan apa? Kalau di pondok itu kebanyakan bentuknya bulat. Kalau saya sama kelompok saya mau ubah bulat jadi bentuk log. Lagi ya. Nah, untuk membedakan lain, selain bentuknya apa? Varian rasa. Apa saja yang nanti direncanakan? Rencananya coklat, strawberry, durian, sama rasa kado. Rasa kado. Ya, ini bisa geser ke sini, Mbak. Terus untuk yang kelompok kedua ini, jilbab saat ini, karena kan Pak Heru kan sering melihat ini memang macam-macam banyak ya. Ada yang motifnya bunga-bunga, ada yang motif batik, ada yang tidak bermotif kayak gitu. Nah, ini yang membedakan ini apa dengan idenya jilbab ini? Jilbab yang berkain yang tidak panas, yang bermotif bunga-bunga dan mencerminkan feminis ya. Nah, mungkin seperti yang dipakai ini ya. Cuma yang lainnya itu kan langsung jadi seperti ini. Kalau bikin seperti kan lama. Jadi bikinlah yang seperti ini tapi langsung sekali pakai itu bisa. Tidak efektif dan efisien. Terima kasih Mbak. Terus yang ini, yang kelompok ketiga, tas anyaman tembakau. Dengan Mbak siapa? Mbak Bunga. Wah, tapi tembakau itu bukan bunga ya, kan bukan. Nah, ini kenapa nih? Kan banyak tas itu ya. Kok milih yang dari batangnya tembakau? Itu kenapa? Memanfaatkan limbah batang tembakau. Selain itu juga bau otomatis dari tembakau. Memang orang tua petani tembakau apa gitu? Apa lingkungan tembakau di rumahnya? Iya. Oh iya sih. Terima kasih Mbak. Tepuk tangan dulu untuk ketiga orang. Di sesi penutup ini Pak Heru sudah mengulas lagi bahwa ini memang jadi pilihan untuk yang punya ide usaha untuk cara cepat, efektif, efisien. Jadi tidak hanya angan-angan saja tidak bisa direalisasikan karena ini tidak butuh biaya, tidak butuh banyak waktu kan gitu.
Nah, jadi bisa diterapkan metode desain seperti ini maupun kalian tinggalnya di pondok. Dari Pak Heru, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.